Now over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Saragi. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu contohnya KDRT yang lagi viral di Indonesia. Nah, sebelum saya memperjelaskan tentang apa yang saya jelaskan tentang KDRT, saya akan menjelaskan apa itu KDRT. KDRT adalah kekerasan berbaris gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini terjadi dalam hubungan rumah tangga atau hubungan percintaan. Nah, di mana pelaku adalah korban yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Misalnya tindak kekerasan dilakukan oleh suami istri, anak dan mama, atau pertemanan. Nah, kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan berpacaran atau dialami oleh bekerja yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang dimiliki hubungan darah. Nah, di mana saya pernah membuka TikTok dan saya melihat TikTok dan muncul di beranda saya lagi viral-viralnya kasus tentang artis TikTok atau selebritis yang telah di KDRT-kan oleh suaminya sendiri. Nah, Kapolres Bogor atau KBRI Rio Wahyu Anggoro mengatakan seksi KDRT itu dipicu cekcok antara Amor dengan istrinya Nabila. Nah, yang di KDRT-kan itu adalah istrinya yang bernama Nabila. Dalam cekcok itu, Nabila meminta penjelasan terkait dengan handphone milik Amor. Nah, di mana Amor ini ketahuan selingkuh oleh istrinya dengan melalui HP yang dilihatnya dengan milik HP si Amor. Kemarin pada pukul 10.09 telah terjadi KDRT-an terhadap seseorang istri yang dilakukan oleh seorang suami di depan seorang balita bayi yang berusia kurang lebih 1 minggu. Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Nabila lantas mengunggah rekaman aksi KDRT yang dialaminya ke media sosial, di mana waktu suaminya meng-KDRT-kan istrinya ini ada CCTV di atas, jadi itu bisa mendapatkan bukti bahwa KDRT yang dilakukan Amor ini terjadi pada Nabila. Setelah Polres Bogor pun mengetahui ikhwal aksi KDRT itu berdasarkan hasil partolisibel, lalu sekitar pukul 13 atau tengah 2 WIB, Rio memerintahkan jajarannya untuk langsung mendatangi lokasi kejadian. Nah, di mana itu dapat viral karena netizen yang di TikTok itu dapat memberitahukan bahwa KDRT itu tidak boleh dilakukan pada seorang istri ataupun di depan seorang bayi. Nah, di mana itu lagi viralnya dan Amor pun ditangkap dibawa ke Polres. Pukul 2 siang, anggota Kapolres pun langsung menjemput istri yang sedang di KDRT itu dan ingin membuat laporan polisi untuk segera dasar kami bertindak melakukan pengungkapan terhadap saudara kami yang di KDRT-kan. Setelah sampai di sana, saudara anggota Kapolres ini meninggalkan rumah sebelum anggota kami datang ke sana atau imbuhannya. Rio menyampaikan setelah pihaknya membawa Intan ke RSUD Cibinong untuk dilakukan proses visum, selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan di Polres Bogor. Keadaannya Amor yang sedang di KDRT ini pastinya sudah trauma karena dia mengalami itu bukan cuma satu kali, tetapi dia terus-terusan di KDRT-kan oleh suaminya, tetapi dia tidak mempunyai bukti untuk memberitahukan kepada keluarganya atau untuk mempostingnya ke media sosial. Baiklah, di sini saya akan membuat ayat Alkitab yang berhubungan dengan kasus KDRT yang seperti saya bilang tadi yang terjadi di Indonesia. Nah, Alkitab mengutuk kekerasan sebagai dosa termasuk kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa bagiannya, yaitu 10 perintah Allah mengutuk kekerasan. Nah, saya mengambil ayat Alkitab di Ulangan 22 ayat 25 sampai 29. Dalam Perjanjian Lama menetapkan hukuman atas kekerasan terhadap orang lain termasuk kekerasan seksual terhadap wanita. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu di mana kita tidak boleh membuat kekerasan terhadap keluarga kita ataupun terhadap sesama teman kita. Sekian video saya, terima kasih.